Di rumah aku tuh kayak ada belatung sama ada semut yang gede satu kayak ngotak gitu, tapi semutnya gede banget. Terus aku tuh selama 3 bulan ini, mungkin ini aku baru speak up sekarang. Jadi selama 3 bulan ini tuh aku memang tidak aktif di media, tidak aktif di TV juga. Gara-gara apa? Gara-gara aku menerima ancaman atau penekanan dari pengusaha, dan dia mungkin berkonflik sama Koapek. Jadi disangkanya mungkin, oh Dinar nih orang terdekatnya Koapek atau seperti apa. Jadi selama 3 bulan ini aku diancamnya seperti apa. Dan dia juga aku lihat beberapa kali yang aku cari info, dia ada ngeblas di beberapa sosmed atau media itu dia sengaja ngeviralin aku, motong-motong video aku, diviralkan di TikTok dan diviralkan di Instagram. Itu dia, jadi ada yang kata-kata aku yang backingan terus disangkutin ke kasusnya Koapek, padahal itu tuh adalah kata-kata aku yang sudah lama sebelum ada kasusnya Koapek terus ditempelin. Tapi aku nggak tahu kenapa di sini tuh aku terus digerus. Ibarat kata kayak gini, aku kenal Koapek tuh di September ya. Di September berarti belum setahun kenal Koapek. Tapi aku nggak tahu kenapa terus-terusan aku tuh dibawa di kasusnya dia. Kayak apapun tentang dia aku diikut campurkan. Dan terus aku lihat ada beberapa orang juga yang terus-terusan main media buat ngejatohin aku. Ya aku sih nggak masalah, tapi kan sementara ini faktanya aku bekerja sendiri, terus aku kayak tur keluar kota sendiri kayak gitu, dan aku cari makan sendiri. Terus aku nggak tahu kenapa mereka kan pengusaha-pengusaha besar, tapi kenapa mereka itu neror aku, terus ngejatohin aku terus kayak gitu. Kan urusan kamu tuh sama Koapek, bukan sama aku kayak gitu. Dan kenapa harus aku terus. Jadi beberapa kali tempat hiburan aku didatengin preman. Dia bilang harus tutup tempatnya, nakut-nakutin adik aku, karena yang megang klub ini tuh adik aku, biar tutup dan mungkin biar aku nggak ada penghasilan. Terus aku diintai sama mobil merah 3 hari juga diintai mobil merah. Terus aku diturunin pendemo. Jadi beberapa kali ada masa yang turun mengatasnamakan aku nggak paham yang berkasus Koapek, tapi nama aku dibawa-bawa terus. Kita tanya salah satu pendemonya, kamu kenapa demo Dinar? Nggak tahu katanya, karena aku cuman dapat uang 50.000 ikut-ikutan aja. Jadi aku kayak iseng aja ngirim orang buat nyari tahu kayak gitu siapa yang ngirimin demonya. Berarti siapa di dalam semua ini dalam pengancaman aku ini pengusaha, dan bukan satu pengusaha, ada 3 pengusaha yang aku tahu yang benar-benar nekan semuanya. Kan gini lah, kamu kan berkasus atau saling lapor ya, mereka itu saling lapor sama Koapek. Dan aku udah pernah tekanin ke mereka juga, karena seenggaknya aku pernah ketemu mereka dan pernah kenal mereka. Aku minta disampaikan ke musuh-musuh semuanya, musuhnya Koapek, aku tidak ikut campur, ini urusan kalian, jangan bawa-bawa aku. Tapi aku diteror terus. Aku udah print semuanya, bukti aku diturunin masa. Ini di depan Mabes Polri. Ke tengah aja teh, ke tengah. Nah gitu. Naikin. berapa jumlahnya teh pendemonya tahu? Gak banyak banget. Kalau aku liatin videonya banyak banget. Terus kan aku kan mungkin dibilangnya gimana. Jadi aku memang di sana itu aku tuh diajak usaha sama mereka lah. Ada beberapa pengusaha, aku belum bisa sebutin namanya. Diajak usaha dan aku mengalami kerugian sekitar 7 miliar rupiah yang mereka belum bayarkan. Jadi aku di sana tuh disangka mereka itu aku dikasih sama Koapek. Sementara aku tuh memang ada beberapa kali aku transfer dari bulan Desember bertahap. Tanda tangannya di blur ya? Tutupin aja. Ini aku ada di tanggal berapa ya? Poin sekitar bulan Desember ini aku transfer 1 miliar ke perusahaannya untuk pembelian kapal. Terus ini 1 miliar lagi, ini atas nama aku pembelian kapal juga. Terus di sini ada, ini nama aku ya, ini 1,5 M, ini uang aku.
7 Maret 2024 untuk pelunasan kapal. Terus di sini ini Desember aku ada transfer 1,5 lagi. Nah, jadi terus aku udah ya yang baru bukti-bukti yang baru aku print itu sekitar 5 miliar lebih. Tapi ternyata kalau dikalkulasiin semuanya itu ada 7 miliar. Dan di sini aku tuh ada join. Jadi harga kapalnya tuh satu set itu 14 miliar. 14 miliar itu aku bagi 2 saham sama salah satu pengusaha batu bara, seorang perempuan. Dan di sini ini nih aku kan kayak nagih ini dari admin, nagih untuk per tripnya. Aku belum pernah mendapatkan uang hasil dari semua yang uang aku invest di sana tuh, aku nggak dapet uang sama sekali. Jadi ini tagihannya. Berarti 1% pun belum. Aku 1% pun belum makan uangnya. Dari Di 7M tengah yang aja, Teh. Ini tagihan, jadi ini tuh kapal jalan. Kapal ini jalan, aku yang invest. Ini tuh tarikannya ada 12 trip. 12 trip, satu tripnya tuh hampir 500 juta lebih. Berarti 500 kali 12 tuh udah 6 miliar lebih. Dan ini baru dibayarkan 2 trip. Dan 2 trip ini untuk operasionalnya kapal selama 12 trip. Dan aku ini belum pernah merasakan uangnya sama sekali. Jadi aku di sini maksud aku tuh gini lah. Oke, pengusaha itu pada saling lapor di luar sana. Oke, jangan sangkut pautkan ibarat kata hubungan asmara aku ya. Jadi di sana aku profesional, aku invest. Jadi aku di sini tuh minta hak aku. Jadi jangan terus giring opini lah segala macam. Aku juga nggak tahu status kapal itu seperti apa sebelum aku invest. Kayak gitu. Jadi aku saat ini aku cuma minta hak aku aja dikembalikan. Teh awalnya ada dugaan guna ini, ada kejanggalan apa Teh? Mungkin ada kiriman apa ke Teteh gitu? Kalau di rumah aku tuh kayak ada belatung sama ada kayak ada apa tuh namanya tuh, ada semut yang gede satu kayak ngotak gitu, tapi semutnya gede banget. Terus aku dikasih tahu adik aku, Teh kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah terus adik aku ini dia sakit-sakitan terus, yang cewek. Terus aku bilang, kamu ini perasaan kamu aja kali, masuk angin atau gimana lah, aku bilang gitu kan. Nah kenapa aku mulai ini setelah kerasukan karyawan. Jadi dari jam 12 malam hari Minggu kemarin, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi dia itu kerasukan. Dan ada sebut salah satu orang yang menurut aku dia mungkin benci sama aku atau gimana kayak gitu. Dia pernah nyerang aku di sosial media juga sih, keluar satu nama kayak gitu. Cuman aku ya udahlah, karena yang kayak gitu nggak ada bukti juga kayak gitu. Jadi aku cuman yang aku di sini yang aku merasa terancam, terintimidasi adalah bukan hanya kiriman guna-guna atau santet yang mereka kirim, tapi yang bener-bener aku dikasih preman, diturunin preman, terus diturunin pengintai. Itu sih yang maksud aku tuh, aku kan cewek, kenapa aku diginiin gitu. Sampai sekarang masih ada Teh teror-teror itu, diikuti, diintai? Aku kan kemarin sempet kasih tahu ke media. Nah setelah aku kasih tahu ke media, mereka mulai tidak mengincar aku lagi. Dan menurut aku harus speak up, karena mungkin aku bakal pergi nanti ke Komnas Perempuan juga sebagai perlindungan aku, karena aku kan nggak tahu mereka bisnisnya di luar itu kan. Aku baru kayak gini, aku kenal Koapek di bulan September tahun kemarin. Jadi kalau aku kenal banget dia juga enggak, dan aku nggak tahu kenapa musuh-musuhnya dia itu neror aku semua kayak gitu. Karena aku juga 100% buat tahu keseluruhan Koapek aja aku nggak tahu kayak gitu, karena aku juga harus bekerja, bukan mementingkan ngurusin Koapek kayak gitu. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke musuh-musuhnya Koapek kalau kalian neror aku itu salah alamat sih kayak gitu. Dan aku di sini aku cuma mau kasih tahu ke kalian, di sini aku cuma seorang perempuan dan aku cuma bekerja di entertain, dan uang aku aja nyangkut di sana. Gimana ya, aku kan kalian orang-orang kaya yang katanya punya uang puluhan miliar dan punya aset ratusan miliar. Maksudnya kalian orang kaya, tapi kamu menindas, mengintimidasi cuman aku yang bekerja seorang DJ.